Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Nah, pernah nggak sih kalian merasa kalau pesan yang kalian sampaikan itu nggak sampai atau justru malah disalahpahami oleh lawan bicara kalian? Dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang ini, komunikasi yang efektif itu merupakan salah satu kunci. Nah, hari ini kita akan coba bahas tentang 6 hambatan komunikasi yang bisa merusak pesan yang kalian sampaikan. Saya Ivan Fadila, dan mari kita selami bagaimana kita bisa mengenali dan mengatasi setiap hambatan-hambatan tersebut. Terdapat 3 gangguan dan 3 rintangan yang dapat menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Ada gangguan teknis, gangguan semantik, gangguan psikologis, rintangan fisik, rintangan status, dan rintangan budaya. Kita mulai dari yang paling sering terjadi, yaitu gangguan teknis. Ini terjadi saat alat komunikasi yang kita pakai untuk berkomunikasi itu bermasalah. Contohnya, seperti saat telepon yang terputus, atau siaran radio atau TV yang berisik karena gangguan jaringan. Intinya tuh alat transmisi informasinya yang rusak. Selanjutnya ada gangguan semantik yang bisa terjadi karena kita sendiri terlalu banyak pakai istilah asing atau sulit dipahami oleh lawan bicara kita. Contohnya itu penggunaan struktur bahasa yang seringkali membingungkan, atau bahkan bisa jadi penggunaan bahasa asing yang tidak dimengerti oleh lawan bicara kita. Yang ketiga ada gangguan psikologis yang datang dari dalam diri setiap individu. Contohnya itu seperti rasa curiga penerima terhadap sumber pesan yang kita sampaikan, situasi berduka, atau kondisi kejiwaan yang membuat informasi tidak sempurna diterima atau diberikan. Selanjutnya kita beralih pada rintangan yang pertama, yaitu ada rintangan fisik. Rintangan fisik itu sering terjadi terkait dengan kondisi geografis. Contohnya itu seperti jarak yang jauh, serta tidak adanya fasilitas komunikasi yang memadai seperti kantor pos atau telepon seluler dan yang lain-lain. Dalam komunikasi tatap muka, ini bisa juga berarti gangguan organik, seperti tidak berfungsinya salah satu panca indera dari penerima. Selanjutnya ada rintangan status, yaitu jarak sosial antara pelaku komunikasi, seperti komunikasi antara atasan dan bawahan, atau senior dengan junior mungkin. Perbedaan status ini sering menuntut etika tertentu, seperti seorang bawahan yang cenderung sangat hormat kepada atasannya. Jadi memunculkan sedikit adanya kesenggangan, ya seperti itulah. Selanjutnya ada rintangan budaya, dan ini merupakan hambatan yang terakhir untuk hambatan dalam berkomunikasi. Rintangan budaya ini terjadi karena adanya perbedaan norma, nilai, dan kebiasaan yang dianut oleh pihak-pihak yang berkomunikasi. Di negara berkembang seperti di Indonesia ini, masyarakat cenderung lebih mudah menerima informasi dari sumber yang memiliki banyak kesamaan dengan dirinya sendiri, seperti bahasa, agama, dan juga kebiasaan. Nah, keenam jenis hambatan tersebut terdiri dari 3 gangguan, yaitu teknis, semantik, dan psikologis, serta 3 rintangan, yaitu fisik, status, dan juga rintangan budaya. Kunci dari komunikasi yang sukses itu bukan hanya soal bicara, tapi memastikan pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh sang penerima. Dengan mengenali 6 jenis hambatan yang telah kita bahas sebelumnya itu, kita bisa lebih proaktif, memilih kata-kata yang tepat, dan saluran yang optimal. Saya harap dengan penjelasan yang saya berikan tersebut bisa mengubah kita menjadi lebih baik lagi dalam berkomunikasi atau menyampaikan pesan, serta menyampaikan informasi yang baik kepada beberapa penerima yang kita jumpai. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya berikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan guys.